Alkitab mengajarkan 5 prinsip tentang pertumbuhan iman yang sehat. Yang pertama, Alkitab menyaksikan bahwa iman yang sehat adalah iman yang teosentris, berpusat kepada Allah. Orang yang makin bertumbuh imannya adalah orang yang belajar untuk mengutamakan segala sesuatu bagi kemuliaan Allah dan bukan bagi kepentingan dirinya sendiri. Yohanes Pembaptis memiliki obsesi, yaitu dia harus semakin kecil, tetapi Kristus yang semakin besar. Yohanes 3 ayat 30. Orang yang bertumbuh imannya bukan lagi si aku yang duduk di atas tahta, tetapi Allah Tritunggal. Banyak orang yang mundur dari pekerjaan Tuhan karena tersinggung. Hal utama yang membuat dia tersinggung adalah karena keakuannya tidak dihargai. Seharusnya sebagai anak Tuhan, ia sadar bahwa hidupnya sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu, orientasi hidupnya hanyalah untuk kemuliaan bagi Allah dan bukan lagi dirinya sendiri. Yang kedua, orang Kristen yang bertumbuh dengan sehat adalah orang yang mengutamakan pengenalan akan Kristus lebih daripada yang lain. Bagaikan orang yang jatuh cinta, selalu ingin dekat dengan sang kekasih dan mengenalnya dengan lebih dalam, serta melakukan apa yang disenangi kekasihnya. Kasih akan Kristus saat ini diwujudkan dengan kerinduan yang terus-menerus untuk mengenal firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, orang yang bertumbuh imannya dengan sehat adalah rela berkorban demi pekerjaan Tuhan. Pada umumnya, manusia selalu mencari aman untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi orang yang telah bertumbuh dalam iman yang benar tidak akan memikirkan untung rugi dalam mengikut Tuhan. Karena sudah mendapat untung terlalu banyak, ia tidak lagi mengutamakan bagaimana dirinya bisa mendapatkan berkat, tetapi bagaimana dia bisa menjadi saluran berkat. Nilai pengorbanan Kristus itulah yang menjadi penggerak utama dalam dirinya untuk belajar memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Yang keempat, iman yang benar bukan positive thinking atau sugesti diri. Banyak orang yang mengaitkan iman dengan percaya yang pasti menyembuhkan, hidup penuh sukses, makin kaya, doa yang pasti dikabulkan, dan lain-lain. Iman semacam itu adalah iman yang menyesatkan dan antroposentris. Iman yang benar adalah iman yang mau tunduk pada kehendak Allah dan percaya bahwa apa saja yang menjadi kehendak Allah, bukan kehendak saya, itu adalah yang akan terjadi dan saya akan belajar mengamininya serta taat dengan memberikan respon yang terbaik. Iman yang benar adalah iman yang berpikir dengan positif, bukan positive thinking. Dan berpikir dengan positif adalah berpikir yang mau tunduk dengan apapun yang menjadi kehendak Allah. Positive thinking adalah suatu aliran sesat yang mengajarkan bahwa kita bisa merubah keadaan dengan kekuatan berpikir kita. Kesesatan ajaran positive thinking adalah tidak mengandalkan kekuatan pada Tuhan, tetapi berpusat pada diri sendiri atau antroposentris. Yang kelima, iman yang benar bukan identik dengan moral dan tingkah laku agama. Banyak orang berpikir bahwa saya sudah beriman dengan saya rajin ke gereja, rajin memberi persembahan, dan melakukan segala aktivitas rohani. Kesalahan utama bangsa Israel adalah menganggap segala kesalehan dan aktivitas rohani sudah membuktikan mereka orang beriman dan akan dapat membuat hati Tuhan senang.
Tuhan bukan yang bisa senyum bila ada orang yang menyogok atau menyuapnya. Hal terpenting dalam ibadah adalah relasi atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Percuma segala aktivitas rohani seseorang bila semua itu dilakukan dengan hati yang jauh dari Tuhan. Dan hati yang dekat dengan Tuhan adalah hati yang telah diubahkan oleh Roh Kudus, dilahirbarukan, dan telah mengalami pertobatan sejati, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya adalah orang-orang yang pasti memprioritaskan Tuhan dan pekerjaannya dalam hidupnya. Amin.